Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 2281. Tuan Kepala, ini Li Wei. Semua orang tahu apa yang dimaksud Stephen dengan berlatih bersama. Jelas bahwa beberapa orang ini yang ingin membentuk asosiasi seni bela diri untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan. Kali ini, konflik antara klan naga dan asosiasi seni bela diri telah menyebar di dalam asosiasi seni bela diri. Asosiasi seni bela diri hanya mengizinkan satu orang dari klan naga untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan ini. Ini jelas untuk mengecualikan klan naga dari pesta ini. Saya tahu bahwa klan naga akan memiliki pendapat, tetapi pendapat adalah pendapat. Klan naga memiliki hak untuk mengawasi asosiasi seni bela diri, tetapi mereka tidak memiliki banyak kekuatan untuk mencampuri urusan internal mereka. Jadi naga klan hanya bisa bodoh dan memakan Coptis Chinensis dalam hal ini. Sekarang Stephen datang ke pintu, itu pasti untuk membela klan naga. Meskipun semua orang mengatakan bahwa orang seperti Zhou Zengxin sangat kuat, tetapi jika mereka benar-benar ingin bertarung, tidak ada yang percaya bahwa orang seperti Zhou Zengxin akan menjadi lawan Stephen. Nama orang, bayangan pohon, penampilan luar biasa Stephen terlalu banyak, dan penampilannya di Stars and Stripes beberapa bulan lalu telah membuktikan bahwa dia masih menjadi kekuatan tempur top dunia. Jika karakter seperti itu ingin berlatih dengan Zhou Zengxin dan yang lainnya, bukankah itu hanya berlatih dengan Zhou Zengxin dan yang lainnya? Presiden Qin, bagaimana menurutmu? Pertempuran yang menentukan ini sangat penting bagi seni bela diri Kerajaan Naga. Negara manapun yang memenangkan pertempuran yang menentukan ini akan berdiri di puncak seluruh seni bela diri Asia. Kami sebagai Direktur Klan Naga, saya tidak akan pernah membiarkan situasi apapun yang tidak kondusif bagi kita terjadi dalam pertempuran yang menentukan. Jadi sebelum itu, saya harus mencari tahu apa kekuatan prajurit kita. Apakah Anda mengerti maksud saya? Senyum. Tentu saja saya mengerti arti direktur, tetapi kekuatan Anda jelas bagi semua orang. Jika Anda menggunakan kekuatan Anda untuk berurusan dengan orang-orang seperti Zhou Zengxin, pasti akan dikatakan bahwa Anda menindas yang kecil, dan karena perbedaan yang sangat besar dalam kekuatan, Zengxin dan yang lainnya. Anda mungkin tidak dapat menampilkan kekuatan penuh Anda, jadi arti perdebatan Anda tidak akan terlalu bagus, kata Qin Wu Hao. Dia sangat percaya diri, tetapi dia juga tahu bahwa orang-orang seperti Zhou Zengxin jelas bukan lawan Stephen. Jadi dia tidak ingin melihat orang-orang seperti Zhou Zengxin berlatih dengan Stephen. Sebenarnya, saya telah mempertimbangkan situasi ini sejak lama. Untuk alasan ini, saya secara khusus memanggil seseorang agar dia dapat berlatih dengan pesaing Anda. Stephen tersenyum. Saya tidak tahu siapa yang dihubungi Tuan Direktur, tanya Qin Wu Hao. Ngomong-ngomong, aku akan tahu kapan dia datang. Bukankah kamu akan pergi ke pertemuan? Pergilah, jangan buang waktu di sini, kata Stephen. Qin Wu Hao ragu-ragu sejenak, dan berkata, waktu pertemuan tidak terlalu dekat, saya tidak terburu-buru. Jika Anda tidak terburu-buru, tunggu. Sebentar, Anda mungkin melihat sesuatu yang menarik. Stephen tersenyum. Saat Stephen selesai berbicara, sesosok muncul di pintu. Direktur, saya di sini, teriak pihak lain dengan keras. Tuntian, masuk. Stephen tersenyum dan melambai ke pihak lain. Orang yang berdiri di depan pintu tidak lain adalah Zhao Tuntian. Melihat Zhao Tuntian, semua orang yang hadir tercengang sejenak. Penampilan Zhao Tuntian telah banyak berubah dibandingkan sebelumnya. Wajah bulat asli telah menjadi wajah karakter Cina, dan sosok bengkak asli menjadi lebih kuat saat ini. Seluruh orang terlihat seperti Zhao Tun, rasanya seperti surga, tapi sangat berbeda dengan Zhao Tuntian sebelumnya. Melihat bahwa Zhao Tuntian yang datang, Qin Wu Hao menghela nafas lega. Jika Xiao Chentian yang datang, dia akan agak gugup. Bagaimanapun,
Xiao Chentian telah menjadi ahli nomor 1 di kerajaan naga sejak lama. Sedangkan untuk Zhao Tuntian, meskipun berat badannya turun, reputasinya di naga kerajaan tidak sebaik itu kuat, dan dia belum minum jus buah sekarang, jadi dia seharusnya tidak menjadi lawan Zhou Zengxin dan yang lainnya. Bab 2282. Zhao Tuntian datang di depan Stephen, memandang Qin Wuhao sambil tersenyum dan berkata, "Apakah kamu melawannya?" "Kejahatan, lawanmu adalah mereka yang ada di sana." Stephen menunjuk ke abad Zhou Zengxin. "Beberapa orang itu." Zhao Tuntian mengangkat bahu dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak terlalu peduli dengan pihak lain. "Presiden Qin, biarkan mereka bersaing sebentar," tanya Stephen. "Terserah, Zhao Longwang, kamu memilih seseorang, itu adalah Zhou Zengxin, itu adalah Ao Meng, dan itu adalah Yin Zheng." Qin Wuhao memperkenalkan satu persatu sambil menunjuk tidak jauh. "Presiden, apakah kamu tidak tahu kebiasaan klan naga kita?" kata Zhao Tuntian sambil tersenyum. "Kebiasaan apa?" tanya Qin Wuhao. "Kami tidak pernah memilih orang untuk berkelahi, kami hanya bertarung sebanyak yang kami miliki." Zhao Tuntian menyeringai. Wajah Qin Wuhao menjadi gelap, dan dia berkata, "Zhao Longwang sangat keras, tidakkah kamu tahu bahwa dunia saat ini tidak lagi seperti kamu dulu? Kamu mungkin belum pernah mendengar kalimat seperti itu, tidak peduli apa. Dunia adalah perubahan, yang kuat akan selalu menjadi yang kuat. Beberapa tahun yang lalu, saya adalah orang terkuat di kerajaan naga. Sekarang, beberapa tahun kemudian, saya juga menjadi orang terkuat di kerajaan naga. Anda mungkin merasakan bahwa kekuatan Anda telah tumbuh banyak, dan kamu telah berubah itu luar biasa, tapi yang ingin aku katakan adalah bahwa kamu semua idiot di depanku," kata Zhao Tuntian dengan arogan. Mendengar apa yang dikatakan Zhao Tuntian, orang-orang seperti Zhou Zengxin berhenti. "Meskipun Zhao Tuntian adalah Raja Naga, Anda bukan Stephen. Stephen memiliki modal yang gila karena dia telah memenangkan beberapa pertempuran berturut-turut. Apa yang Anda, Zhao Tuntian, miliki? Terakhir kali Anda bermain melawan Master Stars and Stripes UKC League, Anda hampir kalah. Apakah Anda masih gila seperti Anda? Zhao Longwang, kamu adalah beberapa kekuatan teratas di kerajaan naga. Apakah kamu memproklamirkan diri? Jika tidak, mengapa saya tidak pernah mendengarnya? Mungkinkah saya bodoh?" Zhou Zengxin bertanya dengan curiga. "Aku juga belum pernah mendengarnya." Ao Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Zhao Longwang, aku selalu menyukaimu sebelumnya, tapi aku tidak menyangka kamu menjadi orang yang suka agresif." Yin Zheng menghela nafas saat berbicara. "Jangan bicara omong kosong, kamu akan tahu setelah satu pertandingan," kata Zhao Tuntian dengan bangga. Baginya, Zhou Zengxin dan yang lainnya bukanlah apa-apa. Karena Zhao Longwang ingin bertarung, "Ayo bertarung, kalian bertiga bersenang-senang dengan Zhao Longwang kita," kata Qin Wuhao ringan. "Mengerti." Zhou Zengxin dan yang lainnya setuju pada saat yang sama. Mereka telah memperhatikan bahwa Qin Wuhao marah, jadi mereka semua siap untuk menginjak-injak Zhao Tuntian di bawah kaki mereka. Selama Zhao Tuntian dapat disalahgunakan di sini, reputasi asosiasi Wushu pasti akan mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Akan lebih baik lagi jika Qin Wuhao bisa melakukan Stephen lagi. Tapi semua orang tahu ini tidak realistis, lagi pula identitas kedua orang itu ada, satu kepala biro dan satu lagi presiden. Keduanya adalah pemimpin puncak, dan dampak pertarungannya terlalu buruk. Zhao Tuntian berjalan ke arah berlawanan dari Zhou Zengxin dan yang lainnya. Pada saat yang sama, kerumunan penonton terus berdatangan ke arena seni bela diri. Hampir semua perkumpulan pencak silat bisa datang. "Mari kita mulai," teriak Qin Wuhao dengan acuh tak acuh, seolah-olah dia tidak menganggap serius pertempuran ini. Mengikuti suara Qin Wuhao, Zhou Zengxin, Ao Meng, dan Yin Zheng bergegas menuju Zhao Tuntian pada saat bersamaan. Tak satu pun dari ketiga orang ini yang gelandangan,
dan ketiganya memiliki kekuatan bertarung yang nyata. Jika tidak, mereka tidak akan dipilih untuk berpartisipasi dalam aktivitas seperti pertempuran yang menentukan. 3 orang bergegas menuju Zhao Tuntian dari 3 arah yang berbeda, sehingga mereka dapat menyerang Zhao Tuntian dari 3 posisi sekaligus. Tidak peduli seberapa cepat Zhao Tuntian bereaksi, dia tidak akan pernah bisa memblokir serangan 3 orang sendirian. Setelah itu semua kekuatan serangan gabungan dari ketiga orang itu terlalu menakutkan. Zhao Tuntian berdiri diam dan tidak menyerang. Dia dengan cepat melirik ketiga orang tersebut, dan menganalisis karakteristik ketiga orang tersebut dari gerakan lari dan kecepatan ketiga orang tersebut. Dalam sekejap mata, mereka bertiga sudah tiba di sekitar Zhao Tuntian. Zhou Zengxin menyerang wajah Zhao Tuntian dari kiri. Ao Meng menyerang bahu kiri Zhao Tuntian dari kanan. Adapun Yin Zeng, dia berjongkok dan berjalan di jalan. Serang kaki Zhao Tuntian. Serangan ketiganya tiba hampir bersamaan. Dan hampir pada saat yang sama, Zhao Tuntian membuka tangannya. Kedua tangannya baru saja memblokir jalur serangan Zhou Zengxin dan Ao Meng. Pada saat yang sama, dia mengangkat kaki kanannya dan langsung menendang ke depan. Bang bang bang. 3 suara teredam berarti Zhao Tuntian memblokir penyerang dengan kedua tangan dan kaki. Namun, ini tidak menjelaskan apa-apa, karena semua orang tahu bahwa Zhou Zengxin dan ketiganya akan menekan Zhao Tuntian dari 3 arah berbeda. Sederhananya, Zhao Tuntian harus menggunakan kekuatan 1 orang untuk melawan kekuatan 3 orang. Ini tidak mungkin dilakukan. Tepat ketika semua orang berpikir demikian, tangan Zhao Tuntian mulai menekuk dan kakinya mengikuti. Dia tidak tahan lagi. Pikiran ini terlintas di benak banyak orang. Lagi pula, 1 orang melawan 3 orang, dan 3 lainnya semuanya adalah Master Super. Ini agak terlalu dibesar-besarkan. Tapi saat semua orang berpikir seperti ini, tangan dan kaki Zhao Tuntian tiba-tiba menjadi kaku. Saat berikutnya, Zhou Zengxin, Ao Meng dan Yin Zeng semuanya terbang terbalik. Zhao Tuntian mendorong mereka bertiga pergi dengan kekuatannya sendiri. Sungguh kekuatan ilahi ini. Saat ini, Zhao Tuntian tidak lagi hanya berdiri, dia berakselerasi dan mendatangi Zhou Zengxin dalam sekejap, lalu dia mengepalkan tangan kanannya dan meninju Zhou Zengxin dari atas ke bawah. Ledakan. Zhou Zengxin hancur ke tanah. Saat berikutnya, Zhao Tuntian bergegas ke Ao Meng dengan penyamaran lain. Begitu Ao Meng mengangkat tangannya untuk memblokir, Zhao Tuntian menendangnya ke udara dan menabrak langit-langit. Setelah itu, Zhao Tuntian berakselerasi lagi dan menuju Yin Zeng. Dengan penyangga 2 orang di depan, Yin Zeng akhirnya membuat postur bertahan. Tapi saat ini, tinju Zhao Tuntian juga tiba. Tinju Zhao Tuntian menghantam lengan Yin Zeng dengan keras, lengan Yin Zeng bengkok dan patah terlihat dengan mata telanjang, dan kemudian seluruh tubuhnya terbang ke arah dinding yang jauh seperti bola meriam. Ledakan. Dengan suara keras, Yin Zeng menabrak dinding, menghancurkannya langsung. Itu dia. Zhao Tuntian berdiri di tempatnya, melihat sekeliling dengan menantang. Stephen mengangkat tangannya dan melihat arlojinya. Butuh 18 detik. Agak lama. Lain kali, saya akan mencoba melakukannya dalam 10 detik, kata Stephen. Di arena seni bela diri, ada keheningan total. Bab 2283. Presiden Qin, Zhao Tuntian sedikit gelisah, jangan terlalu keberatan, beberapa orang itu seharusnya tidak terluka, saya pikir Zhao Tuntian telah berusaha keras, kata Stephen. Qin Wuhao tampak serius, menatap Zhao Tuntian dan berkata, dia telah membuat terobosan. Terlihat dari penglihatannya bahwa Zhao Tuntian pasti setidaknya 2 kali lebih kuat dari saat dia pergi ke Stars and Stripes untuk bermain di Liga UKC. Atas. Tidak apa-apa, meskipun kami membuat terobosan, kami masih tidak bisa menghentikan tinju direktur, kata Zhao Tuntian kepada Stephen sambil tersenyum. Direktur,
apakah pantas bagimu membawa Zhao Longwang untuk menyerang kepercayaan kontestan kita? Tanya Qin Wu Hao. Membiarkan Zhao Tuntian menyerang jauh lebih baik daripada membiarkan musuh menyerang. Biarkan Zhao Tuntian datang ke sini kali ini, sebenarnya, saya hanya ingin Anda melihat kenyataan dengan jelas. Tuntian, beritahu mereka apa kenyataan ini, kata Stephen ringan. Kenyataannya adalah tidak peduli seberapa keras kamu mencoba, tidak peduli seberapa banyak kamu menggunakan kekuatan eksternal, klan naga adalah ayah yang tidak dapat kamu sakiti. Zhao Tuntian menyeringai. Ayo pergi. Stephen menyapa Zhao Tuntian, lalu berbalik dan berjalan keluar. Tujuannya telah tercapai, dan Qin Wu Hao jelas tidak akan bertarung dengannya, karena itu masalahnya, tidak ada gunanya tinggal di sini lagi. Dengan kepergian keduanya, suasana di seluruh lapangan seni bela diri Asosiasi Seni Bela Diri menjadi sangat khusyuk. Zhou Zengxin dan yang lainnya bersatu kembali. Meskipun Zhao Tuntian baru saja menghempaskan mereka semua ke udara, mereka sebenarnya tidak mengalami terlalu banyak kerusakan, tetapi pemandangannya tidak terlihat bagus. Jika Anda memberi saya kesempatan untuk meminum pil yang membesarkan hati, saya pasti akan mengalahkannya, kata Zhou Zengxin dengan gigi terkatup. Jika saya tidak berpikir bahwa kekuatannya akan begitu hebat, saya tidak akan bertarung keras dengannya. Baja keras bukanlah gaya bertarung saya, kata Ao Meng juga. Aku. Yin Zeng juga ingin mencari alasan untuk dirinya sendiri, tetapi dihentikan oleh omelan Qin Wu Hao. Diam, kalian semua. Qin Wu Hao memarahi. Semua orang menutup mulut mereka dengan tegas. Zhao Tuntian adalah Raja Naga. Dia memiliki akses ke beberapa sumber daya yang sulit kita akses, jadi wajar baginya untuk lebih kuat dari kita. Tidak ada artinya membuat alasan secara membabi buta. Apa yang kita pikirkan sekarang adalah bagaimana untuk memperoleh dalam pertempuran komunikasi berikutnya. Kemenangan, menurut Anda apakah Zhao Tuntian dan Stephen datang ke sini hari ini hanya untuk menunjukkan? Qin Wu Hao berkata dengan wajah gelap. Kalau tidak, Zhou Zengxin bertanya. Hari ini, Zhao Tuntian menunjukkan kekuatan bertarung yang jauh melebihi kalian bertiga, tetapi dia bukan anggota dari pertempuran pertukaran ini. Jika kita memenangkan pertempuran pertukaran di masa depan, tidak ada yang perlu dikatakan, tetapi jika kita kalah, maka kita akan menjadi orang berdosa di mata semua orang, karena kita jelas memiliki pejuang yang lebih kuat, tetapi kita tidak dipilih, kata Qin Wu Hao. Saya mengerti, sama seperti tim sepak bola nasional, ada banyak pemain naturalisasi yang kuat, tetapi pelatih kepala menolak untuk membiarkan mereka bermain, dan kemudian tim akan dimarahi sampai mati jika kalah. Apakah itu alasannya? Kata Yin Zeng. Tidak apa-apa untuk menonton hal-hal yang tidak bergizi itu. Qin Wu Hao memelototi Yin Zeng, yang dengan cepat tutup mulut. Kesenjangan saat ini tidak berarti kesenjangan di masa depan. Zengxin dan Ao Meng, kalian berdua, cepatlah minum jus, dan manfaatkan beberapa hari ini untuk mencerna dan menyerapnya. Kamu harus banyak berlatih, Xiao Zeng. Lawan kita bukan klan naga, tapi orang lain. Orang-orang di negara itu, selama mereka menang, kata Qin Wu Hao. Ya, semua orang setuju serempak. Di sisi lain, Stephen dan Zhao Tuntian meninggalkan Asosiasi Seni Bela Diri Longguo dengan mobil. Di dalam mobil, Zhao Tuntian berkata dengan jijik, orang-orang dari Asosiasi Seni Bela Diri menganggap mereka hebat, tetapi mereka tidak omong kosong. Mereka dapat mengadakan pertemuan dan melakukan kegiatan publisitas. Tidak, kamu terlalu ahli dalam hal itu. Petik 2. Stephen berkata sambil tersenyum. Benarkah? Bisa dibilang begitu, haha. Zhao Tuntian menepuk kepalanya dengan puas. Setelah pertempuran ini, tidak ada jalan keluar bagi Asosiasi Seni Bela Diri, dan mereka harus berhenti mati-matian di pertempuran terakhir. Kata Stephen. Oh, apa maksudmu? Zhao Tuntian bertanya dengan curiga. Alasan mengapa saya datang kepada Anda, apakah Anda pikir saya hanya meminta Anda untuk menunjukkan? Lagi pula,
Mereka adalah prajurit yang mewakili kerajaan naga dan rekan kami. Tidak ada artinya untuk menunjukkan dengan mereka. Alasan saya melakukan ini adalah untuk membiarkan mereka dalam pertempuran yang menentukan dalam beberapa hari kemudian. Jika Anda bisa bertarung dengan sekuat tenaga, jika Anda kalah, maka Qin Wu Hao yang akan disalahkan, kata Stephen. Saya mengerti ini. Jika Anda kalah, Anda dapat menjatuhkan Qin Wu Hao sebagai hal yang biasa. Bukankah itu masuk akal, kata Zhao Tuntian. Bab 2284. Asosiasi Seni Bela Diri terlalu tidak jujur. Jika perlu, Anda bisa memikirkannya. Lagi pula, Asosiasi Seni Bela Diri sudah menjadi mitra yang kuat dari pohon kehidupan, kata Stephen dengan suara yang dalam. Bajingan itu, Zhao Tuntian tidak bisa menahan diri untuk menggigit akarnya. Sebenarnya bukan rahasia lagi jika asosiasi Wushu bekerja sama dengan pohon kehidupan. Banyak orang tahu bahwa pohon kehidupan mensponsori asosiasi Wushu, tidak hanya asosiasi Wushu nasional, tetapi juga asosiasi Wushu lokal. Ini adalah langkah pohon kehidupan melawan klan naga. Ini bertujuan untuk memperdalam hubungan antara pohon kehidupan dan asosiasi seni bela diri. Setelah kekuatan asosiasi seni bela diri menjadi lebih kuat, akan menjadi lebih sulit bagi klan naga untuk mengendalikannya. Asosiasi seni bela diri mungkin ada situasi di mana asosiasi seni bela diri bukan milik klan burung dan naga. Asosiasi Seni Bela Diri Nasional Negara Naga adalah contoh terbaik dari ini, karena dengan dukungan pohon kehidupan, Qin Wu Hao bahkan berani menghadapi klan naga, yang sebelumnya sama sekali tidak mungkin. Stephen adalah patriark dari klan naga, dan dia dapat meminta anggota klan naga untuk tidak menggunakan jus buah, tetapi dia tidak memiliki cara untuk meminta orang-orang Wuxi untuk tidak menggunakannya, karena meskipun Wuxi milik klan naga, mereka sebenarnya adalah entitas yang terpisah. Ini adalah hasil yang dihasilkan oleh legalisasi jus buah, yang diperkirakan setelah hari seminar. Stephen berkata dengan hampa, dia telah meramalkan segalanya sejak lama, tetapi negara telah menetapkan bahwa jus buah itu legal. Tidak ada jalan. Stephen selalu merasa bahwa dia sudah sangat kuat, tetapi dia masih merasa terlalu lemah dalam hal jus. Aku harus terus menjadi lebih kuat, begitu kuat sehingga aku bisa berkomunikasi dengan otoritas yang lebih tinggi dengan pijakan yang sama. Jadi mungkin aku bisa mengusir pohon kehidupan dari kerajaan naga dengan kemauanku sendiri. Pikir Stephen. Sebenarnya masih ada masalah yang sangat serius, kata Zhao Tuntian tiba-tiba. Apa masalahnya? Stephen bertanya. Ketika kekuatan tempur rata-rata seluruh masyarakat meningkat, tekanan pada klan naga untuk mengendalikan seni bela diri meningkat. Di masa lalu, klan naga mampu menekan orang-orang dalam seni bela diri karena berkumpulnya orang-orang yang kuat dari semua sisi, tetapi sekarang orang-orang itu ditekan karena jus. Itu menjadi lebih kuat, dan biaya serta kesulitan tindakan klan naga meningkat. Jika masalah ini tidak dapat diselesaikan, itu pasti akan berdampak sangat buruk pada seluruh klan naga di masa depan, kata Zhao Tuntian. Mendengar kata-kata Zhao Tuntian, wajah Stephen menjadi serius. Sebenarnya, dia sudah memikirkan pertanyaan ini. Alasan mengapa suatu negara dapat menjaga ketertiban dan stabilitas adalah dengan adanya polisi dan tentara. Alasan mengapa polisi dan tentara dapat menjaga stabilitas adalah karena mereka memiliki kekuatan yang lebih besar. Tetapi jika suatu saat kekuatan rakyat melebihi pemerintah, maka stabilitas masyarakat tidak lagi ditentukan oleh pejabat, tetapi oleh rakyat. Konsekuensi dari ini benar-benar tak terbayangkan. Kecuali untuk klan naga, semua lembaga penegak hukum resmi utama saat ini mencantumkan jus sebagai kebutuhan. Kata Zhao Tuntian. Hei, Stephen menghela nafas. Dan aku mendengar dari Lao Guo bahwa sejak masuknya Juais hingga saat ini, lebih dari 5.000 anggota non-staf dari klan naga telah memilih untuk keluar dari klan naga, lanjut Zhao Tuntian. Apa yang disebut personel non-staf sebenarnya mirip dengan polisi pembantu. Mereka milik klan naga dan bertanggung jawab untuk membantu klan naga menyelesaikan beberapa urusan sehari-hari.
Mereka masih sangat penting bagi klan naga. Sejauh Stephen tahu, klan naga ada di seluruh negeri, ada sekitar 30.000 personel non-staff di berbagai tempat. Sekarang 5.000 orang telah mundur dari klan naga, yang merupakan pukulan telak bagi klan naga. Bagaimana dengan editornya? Stephen bertanya. Sekitar 600 orang telah mengundurkan diri dari editor. Alasan penarikan orang-orang ini sama. Mereka ingin menggunakan jus buah, kata Zhao Tuntian. Hei, Stephen menghela nafas lagi. Ada beberapa hal yang bahkan dia merasa tidak berdaya. Dia dapat menahan orang-orang dari klan naga sehingga mereka tidak menggunakan penilaian, tetapi dia tidak dapat menghentikan mereka untuk mengundurkan diri. Situasi saat ini, saya pikir, berada di luar jangkauan kendali klan naga, kata Zhao Tuntian. Ya, Stephen mengangguk dan berkata, tapi aku masih harus bertahan. Sudah lebih dari setahun sejak jus buah muncul. Aku tidak percaya bahwa pohon kehidupan tidak akan memiliki efek samping sama sekali. Pohon itu benar-benar hanya ingin menggunakan sarinya untuk menghasilkan uang. Kita hanya perlu menunggu sampai efek sampingnya muncul, atau tujuan sebenarnya dari pohon kehidupan terungkap. Pada saat itu, mungkin ini adalah kesempatan kita untuk melawan. Sekarang bahwa seluruh dunia menggunakan jus, kita harus berpegang pada posisi terakhir. Jika tidak, jika pohon kehidupan di masa depan benar-benar ingin menggunakan jus untuk melakukan sesuatu yang berbahaya bagi dunia, tidak ada seorang pun di dunia yang akan menghentikannya. Tidak peduli betapa sulitnya prosesnya, kita harus bertahan. Ya, Zhao Tuntian mengangguk. Dengan kepergian Stephen dan Zhao Tuntian, berita tentang kekuatan besar Zhao Tuntian di Asosiasi Seni Bela Diri juga menyebar seperti api. Awalnya, semua orang menantikan Zhou Zengxin dan yang lainnya, tetapi ternyata Zhou Zengxin, Ao Meng, Yin Zeng dan yang lainnya dipukuli oleh Zhao Tuntian sendirian. Ini tidak diragukan lagi membayangi tim pertukaran yang akan datang. Pada saat yang sama, keraguan tentang Qin Wuhao juga meningkat saat ini. Banyak orang mempertanyakan pilihan Qin Wuhao. Jelas ada Raja Naga yang lebih kuat di klan naga. Mengapa dia memilih beberapa orang yang begitu kuat berpartisipasi dalam pertempuran pertukaran? Penjelasan Qin Wuhao untuk hal ini sangat sederhana. Pertarungan pertukaran ini adalah pertarungan pertukaran antara asosiasi seni bela diri dari berbagai negara, dan tidak melibatkan seluruh dunia seni bela diri. Oleh karena itu, Asosiasi Wushu Longguo telah membentuk tim pertukaran milik Wushu Asosiasi, yang masuk akal. Pada saat yang sama, Qin Wuhao juga mengatakan bahwa dia percaya bahwa anggota timnya akan memenangkan pertempuran pertukaran dan membiarkan dunia seni bela diri kerajaan naga mencapai puncak Asia. Bab 2285. Tepat ketika ada banyak keributan di ibu kota kekaisaran karena Zhao Tuntian pergi ke Asosiasi Seni Bela Diri, penghasut insiden ini, Stephen, meninggalkan ibu kota kekaisaran dengan sikap rendah hati. Setelah 1 hari, pesawat kecil yang membawa Stephen mendarat di pinggir Lob Nur. Stephen turun dari pesawat, mengucapkan selamat tinggal kepada pilot, lalu masuk ke mobil dan meninggalkan bandara kecil. Mobil itu mengirim Stephen ke suatu tempat tanpa jalan, lalu Stephen keluar dari mobil dan berjalan sendirian ke tanah tandus Lob Nur. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang di sekitar, Stephen berpikir, terbang ke udara, dan terbang menuju tanah pengasingan. Bagi Stephen, perasaan terbang sangat menyegarkan, karena pada saat itu akan ada perasaan bahwa tidak ada tempat di dunia yang tidak dapat saya kunjungi. Stephen menguji kecepatan terbangnya, dan kecepatan terbangnya bisa mencapai lebih dari 700 km per jam. Dengan kata lain, dengan kecepatannya saat ini, hanya perlu 3 atau 2 hari untuk mengelilingi bumi. Setelah beberapa menit terbang, Stephen berhasil terbang di atas tanah pengasingan, lalu jatuh dengan cepat. Dengan keras, Stephen jatuh dengan keras ke tanah, membuat penyok di tanah. Debu naik dari sekitar Stephen, membuat Stephen terlihat sangat keren. Stephen melihat ke depan. Di depan adalah penjara asli dari tanah pengasingan,
Tetapi saat ini seluruh penjara telah dikosongkan sepenuhnya, dan tidak ada seorang pun di sana. Stephen tidak tinggal di penjara, melainkan berjalan langsung ke lokasi Solnu. Tidak lama setelah pergi, sebuah lokasi konstruksi muncul di depan Stephen. Ada orang yang datang dan pergi di lokasi konstruksi. Yang disebut manusia di sini bukanlah manusia sungguhan, melainkan robot yang dibeli oleh Stephen dari negara Baskom kaki. Robot-robot ini dibeli dengan bantuan Chen Fan, dan dikirim ke sini 10 hari yang lalu, dan segera mulai dioperasikan. Robot yang kuat menggali Solnu yang terkubur di dalam tanah, dan Stephen berdiri di dekat lokasi konstruksi, dan dia dapat melihat seluruh gambar Solnu dengan jelas. Ini adalah kapal perang yang sangat indah. Kapal perang itu terlihat seperti Millennium Falcon di Star Wars, dengan tubuh abu-abu perak. Karena kerusakan sebelumnya, masih banyak kerusakan pada kapal perang. Satu persatu robot memperbaiki tempat-tempat yang rusak ini. The Origin diparkir tidak jauh dari Solnu. Saat ini, Origin telah dibongkar menjadi beberapa bagian. Menurut si idiot, dia membongkar semua bagian Origin yang dapat digunakan dan memasangnya di Solnu. Berapa lama untuk menyelesaikannya? Stephen bertanya. Sebentar lagi. Diperkirakan 50% dari Solnu akan diperbaiki dalam waktu sekitar 1 hari, kata si idiot. Apa yang bisa kita lakukan jika kita mengembalikannya menjadi 50%? Tanya Stephen. Ia dapat melakukan perjalanan melalui materi, dapat terbang lebih cepat dari kecepatan cahaya, dan dapat membawa Anda ke tempat manapun yang Anda inginkan di dunia ini, kata si idiot. Mendengar apa yang dikatakan si idiot, Stephen sangat bersemangat. Lihatlah kata-kata ini satu persatu, kata-kata itu hanya bisa muncul di film fiksi ilmiah, tetapi hari ini kata-kata itu tiba-tiba muncul dalam kehidupan Lao Tzu. Lao Tzu benar-benar dapat mewujudkan kebebasan bepergian di tata surya. Pergi berburu kelinci giok di bulan hari ini, pergi ke Mars untuk melihat matahari terbit besok, dan pergi melihat cincin Saturnus lusa. Semua ini menarik untuk dipikirkan. Apakah sistem senjatanya sudah diperbaiki? Stephen bertanya. Beberapa perbaikan telah dilakukan, tetapi daya keluarannya sangat rendah. Senjata utama hanya dapat ditembakkan sekali, dan dayanya jauh lebih rendah dari yang diharapkan, yang setara dengan sekitar 400 ton TMT, kata si idiot. Cukup, aku tidak berencana membawanya ke negara lain, kata Stephen sambil tersenyum. Setelah mengobrol dengan si idiot, Stephen memasuki bagian dalam Solnu lagi. Bagian dalam Solnu telah dibersihkan, dan keseluruhannya diisi dengan gaya CV yang sangat kuat. Bab 2286. Stephen pergi untuk memeriksa cadangan mata air es yang sangat dingin, dan menemukan bahwa mata air es yang sangat dingin telah terkumpul sedikit, jadi Stephen langsung menyerapnya. Setelah menyerap mata air es yang sangat dingin ini, kemajuan pengisian daya Stephen mencapai 71%. Itu tidak jauh berbeda dengan 70%. Masih keren memiliki bak kartu sebelumnya. Stephen melewatkan waktu ketika dia menggunakan Ice Spring Critter dan bak kartu Road of Evolution untuk mengisi ulang, tapi sayang dia tidak bisa melakukannya sekarang. Stephen berkeliaran di dalam kapal perang sebelum kembali keluar lagi. Apakah ada yang bisa saya lakukan? Stephen bertanya. Karena ini semua adalah tugas dengan presisi tinggi, tenaga manusia tidak dapat melakukannya. Jadi pilihan terbaikmu adalah beristirahat di samping, kata si idiot. Oke. Stephen mengangkat bahu, dan tidak bermaksud memaksanya untuk membantu. Dia berbalik, berjalan ke samping dan duduk, dan menyalakan api unggun di sepanjang jalan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, gelap dalam sekejap mata, dan cerah dalam sekejap mata. Akhirnya, kabar baik datang. Pekerjaan perbaikan Solnu telah selesai, dan kemajuan perbaikannya 50%, yang pada dasarnya memenuhi persyaratan navigasi antar bintang, kata si idiot. Mendengar ini, Stephen melompat kegirangan. Lalu bisakah aku melakukan perjalanan antar bintang? Stephen bertanya. Secara teoritis, memang begitu, kata si idiot.
Kalau begitu tunggu apa lagi, cepat pergi melihat bintang dan bulan. Stephen berkata dengan semangat. Saat ini, energi internal Solnu hanya dapat digunakan untuk penerbangan normal, dan tidak dapat menghidupkan mesin superluminal, kata si idiot. Ah, apa maksudmu? Stephen bertanya dengan heran. Penjelasan sederhananya adalah tidak ada cukup energi. Dibutuhkan sekitar 3 Z energi untuk menyalakan mesin superluminal, kata si idiot. 3 Z, berapa banyak energinya? Bisakah saya minta seseorang mengirimkan baterainya? Stephen bertanya. Menurut metode perhitunganmu, pembangkit listrik tahunan pembangkit listrik tenaga nuklir adalah 50 miliar watt, yang setara dengan 0,5 Z energi, kata si idiot. Mendengar kata-kata si idiot, senyum Stephen berkumpul di wajahnya. Artinya, untuk menyalakan mesin superluminal, kapasitas produksi 6 pembangkit listrik tenaga nuklir diperlukan selama 1 tahun. Stephen bertanya dengan wajah kaku. Ya, ini baru saja menyalakan mesin superluminal, dan energi yang dikonsumsi selama 1 jam setelah dihidupkan sekitar 13 Z, kata si idiot. 1 jam menghabiskan 13 Z, yang setara dengan kapasitas produksi tahunan 26 pembangkit listrik tenaga nuklir. Bukankah ini gila? Bagaimana saya bisa membeli konsumsi energi setinggi itu? Stephen berkata dengan penuh semangat. Apakah suatu peradaban memasuki peradaban antar bintang atau tidak? Salah satu syarat krusial adalah tingkat konversi dan pemanfaatan energi. Tingkat konversi dan pemanfaatan energi di bumi terlalu rendah, kata si idiot. Saat ini, ada 42 pembangkit listrik tenaga nuklir di negara ini, yang berarti mereka dapat menghasilkan energi 21 Z per tahun. Artinya, jika semua 42 pembangkit listrik tenaga nuklir digunakan untuk memasok mesin superluminal, itu akan mengambil 1/7 dari energi 1 tahun. Waktu, yaitu, dibutuhkan lebih dari sebulan untuk memulai mesin superlight, dan kemudian saya harus bergegas selama beberapa bulan sebelum saya dapat terbang lebih cepat dari cahaya selama 1 jam. Stephen diminta. Secara teoritis, memang begitu, kata si idiot. Apakah ada metode pengisian lainnya? Stephen bertanya. Ya, kata si idiot. Mata Stephen langsung berbinar, dan dia bertanya, metode apa? Yao Lei Senjing, kata si idiot. Yao Lei Senjing. Murid Stephen sedikit menyusut. Yao Lei Senjing ini adalah inti dari prisma cahaya di menara cahaya. Kristal Dewa Guntur tidak hanya dapat digunakan untuk menyerang, tetapi energi di dalamnya juga dapat memberikan energi untuk mesin superluminal. Seperti kristal Dewa Petir yang Anda lihat di Illuminati sebelumnya, meskipun tiruan, jika dipasang di Sol In Nu, diperkirakan secara konservatif dapat memberi Sol Nu energi yang dibutuhkan untuk penerbangan 3 jam dengan kecepatan cahaya. Kata si idiot, apakah sekuat itu? Energi yang dibutuhkan untuk terbang lebih cepat dari kecepatan cahaya selama 3 jam setara dengan kapasitas produksi tahunan ratusan pembangkit listrik tenaga nuklir. Stephen berkata dengan ngeri. Tingkat konversi energi Yao Lei Senjing sangat tinggi, yang tak tertandingi oleh energi listrikmu, kata si idiot. Yao Lei Senjing. Benda itu adalah harta dari Illuminati Society. Jika Anda meminta Su Zhenping untuk meminjamnya, Anda pasti tidak akan meminjamkannya kepada saya. Jika Anda mengambilnya, itu terlalu mematikan, dan Anda mungkin tidak dapat merebutnya. Ini mengerikan. Sulit, Stephen mengerutkan kening dan bergumam. Aku menemukan cetak biru desain Yao Lei Senjing di database Solnu, kata si idiot tiba-tiba. Apa? Tubuh Stephen tiba-tiba bergetar, dan dia bertanya, kamu menemukan cetak biru desain Yao Lei Senjing. Petik 2. Ya, kata si idiot. Cepat, tunjukkan padaku, kata Stephen dengan penuh semangat. Saat berikutnya, gambar holografik muncul di depan Stephen. Saya telah mengubah teks menjadi karakter Cina, kata si idiot. Stephen mengabaikan si idiot, tetapi berkonsentrasi untuk melihat cetak biru di depannya. Namun, Stephen berhenti menonton setelah beberapa detik.
Dia tahu semua kata pada gambar itu, tetapi setelah disatukan, dia tidak tahu apa itu. Stephen memikirkan apa yang dikatakan Su Zhenping sebelumnya, bahwa mereka juga memiliki cetak biru Yaolei Senjing, dan kemudian menghabiskan ratusan tahun dan banyak sumber daya keuangan dan material untuk akhirnya menciptakan Yaolei Senjing. Jika Anda membiarkan diri Anda melakukannya sekarang, bukan? Apa itu tidak terlalu terlambat? Dengan tingkat teknologi saat ini, ditambah dengan sumber daya keuangan dan material Anda, mungkin tidak perlu ratusan tahun untuk menciptakan kristal dewa petir seperti Illuminati. Tingkat teknologi ratusan tahun yang lalu benar-benar berbeda dari sekarang. Kata si bodoh. Itu benar. Stephen tiba-tiba tercerahkan oleh apa yang dikatakan si idiot. Illuminati mulai memproduksi Yaolei Senjing ratusan tahun yang lalu. Berapa tingkat teknologinya saat itu? Itu ada di level perencana. Jika Anda bahkan tidak memiliki komputer, akan merepotkan untuk membuat kristal dewa petir. Sekarang Anda tidak hanya memiliki komputer, tetapi juga robot, dan yang terpenting adalah itu ada orang bodoh di sekitar, maka Anda dapat membangun kristal dewa petir lainnya. Mungkin itu bukan hal yang sangat sulit. Memikirkan hal ini, Stephen sangat bersemangat. Bab 2287. Apa yang harus saya lakukan? Stephen mengajukan pertanyaannya sendiri. Jika dia ingin membangun Yaolei Senjing, pasti ada awalnya, bukan? Kamu perlu menemukan ahli dalam ilmu energi, mekanika kuantum, teknik material, dan fisika, menunjukkan kepada mereka cetak biru, memberi mereka dukungan keuangan yang cukup, dan kemudian menunggu hasil penelitian mereka, kata si idiot. Sesederhana itu. Bisakah Anda membantu saya? Stephen bertanya. Aku hanya kerangka, kata si bodoh. Tidak bisakah kamu mengekstrak informasi? Stephen bertanya. Saya tidak memiliki kemampuan untuk berpikir sendiri, saya hanya dapat mengekstraksi data, tetapi saya tidak dapat membantu Anda membuat kristal dewa petir berdasarkan data ini, kata si idiot. Sederhananya, Anda tidak memproduksi materi, Anda hanya bekerja sebagai pengangkut material. Stephen bertanya. Bisa dibilang begitu, kata si idiot. Oke. Jangan bicara tentang Yaolei Senjing, bisakah benda ini terbang sekarang? Tanya Stephen. Itu bisa terbang dan melarikan diri dari tanah. Jika Anda membutuhkannya, Anda bisa mengendarainya ke pusat bumi atau ke bulan. Meski tidak bisa terbang lebih cepat dari kecepatan cahaya, kecepatan terbangnya masih belum sebanding ke pesawat manusia saat ini. Kata si idiot. Pergi ke pusat bumi. Perjalanan ke pusat bumi. Stephen teringat film yang dia tonton bertahun-tahun yang lalu. Pada saat itu, tokoh-tokoh dalam film tersebut pergi ke pusat bumi dan menemukan sesuatu yang baru. Dunia di pusat bumi. Memikirkan hal ini, hati Stephen menjadi sedikit bersemangat. Bagaimana jika dia bisa menemukan dunia di pusat bumi? Lalu bukankah dia bisa mendorong Solnu untuk mendominasi pusat bumi? Saat itu, saya akan melancarkan serangan ke tanah berdasarkan kekuatan di pusat bumi. Setelah bertahun-tahun, saya mungkin tidak bisa menjadi pemilik bumi. Memikirkannya sedikit mengasyikkan. Jadi, Stephen memerintahkan si idiot, oke, kirim aku ke pusat bumi. Petik 2. Mengikuti perintah Stephen, Solnu diluncurkan. Tidak ada suara, semuanya sangat sunyi, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi Solnu bergerak, Stephen hanya merasakan dorongan, dan kemudian Solnu tenggelam ke bawah tanah, mulai menuju prospek konstan ke depan. Apa yang muncul di layar besar adalah lumpur dan batu, dan Stephen bahkan melihat tambang batu bara dan minyak. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan akhirnya, warna merah menyala muncul di depan Stephen. Stephen berdiri dengan penuh semangat dari tempat duduknya. Di depannya mengalir magma panas. Meski pesawat ruang angkasa memblokir gelombang panas di luar, Stephen masih merasa terbakar. Apakah tidak ada peradaban bawah tanah? Stephen bertanya. Secara teoritis, tidak mungkin ada peradaban di bawah tanah. Aku memeriksa semua informasi di Solnu,
dan tidak menemukan jejak peradaban bawah tanah di planet manapun, kata si idiot. Oke, ayo kita kembali dulu. Stephen menghela nafas, harapannya menjadi pemilik bola begitu saja, dan dia agak kecewa. Pesawat ruang angkasa dengan cepat meninggalkan tanah dan kemudian datang ke tanah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke bulan? Stephen bertanya. Dengan kecepatan saat ini, sekitar 1 jam atau lebih, kata si idiot. Pergi. Stephen melambaikan tangannya. Memanggil. Solnu lepas landas ke langit, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan langsung menuju ke langit. Stephen duduk di kabin komando, merasakan dorongan kuat, dan menemukan bahwa Ferrari dan Lamborghini semuanya memercikkan air. Di mata Stephen, cakrawala berangsur-angsur berubah dari garis lurus menjadi busur melingkar, lalu awan muncul, lalu menembus awan. Stabilitas Solnu membuat Stephen merasa nyaman. Duduk di Solnu seperti duduk di rel Longguo berkecepatan tinggi, tanpa ada benturan. Apa yang disebut aliran udara tidak ada artinya di depan Solnu. Dalam sekejap mata, Solnu telah tiba di luar angkasa. Karena kekurangan udara, kecepatan Solnu meningkat lagi, ke tingkat yang sangat mengerikan. Tubuh Stephen melayang. Namun, saat Solnu mengaktifkan sistem gravitasinya, Stephen kembali jatuh ke tanah. Dia berjalan ke jendela dan melihat keluar, sebuah planet biru memudar. Jika pesawat luar angkasa tiba-tiba mogok saat ini, maka saya mungkin akan menjadi orang paling sial di dunia. Stephen tiba-tiba memiliki ide seperti itu di kepalanya, dan kemudian punggungnya tiba-tiba basah. Dia merasa perjalanannya ke bulan kali ini agak terlalu terburu-buru, dan dia terbang ke bulan tanpa menyiapkan pakaian antariksa atau apapun. Menemukan tubuh. Bertahun-tahun dari sekarang, akan ada misteri seperti itu di salah satu dari 10 misteri yang belum terpecahkan di bumi. Bertahun-tahun yang lalu, Stephen, orang paling kuat di bumi saat itu, tiba-tiba menghilang ke dunia. Tidak ada yang hidup atau mati. Beberapa orang curiga dia dibawa pergi oleh alien. Bodoh, ini pesawat ruang angkasa bisa melakukannya. Benarkah? Tanya Stephen. Tidak ada masalah saat ini, kata si idiot. Bab 2288. Bagaimana dengan bagian belakang? Stephen bertanya lagi. Mengingat ketidakstabilan ruang, kemungkinan kegagalan tidak bisa dikesampingkan, kata si idiot. Wajah Stephen langsung ditutupi dengan garis-garis hitam. Tidak bisakah kamu lebih aman? Stephen bertanya. Bahkan jika itu adalah keluarga Titan yang lengkap, pesawat luar angkasa keluarga Protoss tidak dapat menjamin 100% keamanan di luar angkasa, kata si idiot. Berapa kemungkinan Solnu akan gagal? Stephen bertanya. 0,035%, kata si idiot. Anda memberitahu saya bahwa kemungkinannya sangat rendah sehingga Anda tidak dapat mengesampingkan kemungkinan kerusakan. Stephen berkata dengan bersemangat. Ketika bilangan dasarnya cukup besar, peristiwa dengan probabilitas rendah apapun dapat terjadi. Ada ratusan juta galaksi di alam semesta, dan kemungkinan lahirnya kehidupan tidak melebihi 0,00001%, tetapi masih banyak peradaban luar biasa yang telah lahir. Petik 2. Berhenti bicara. Stephen dengan tegas menyela si idiot, dan dia menemukan bahwa ketika kemajuan pengisiannya meningkat, si idiot berbicara semakin banyak. Si idiot dengan tegas menutup mulutnya. Stephen melihat keluar jendela, dan di kejauhan ada planet abu-abu seukuran wastafel. Ini adalah pertama kalinya dia ke bulan. Ini bukan untuk mengatakan bahwa sangat sulit untuk pergi ke bulan. Sekarang perusahaan penerbangan sipil telah meluncurkan perjalanan bolak-balik ke bulan. Dia tidak ingin pergi ke bulan tanpa harus melakukannya. Terdeteksi ada pesawat ruang angkasa manusia pada jarak XXXXX kilometer di depan, apakah akan menghindarinya, kata si idiot. Tidak perlu menghindarinya. Ada beberapa pesawat ruang angkasa sipil yang pergi ke bulan sekarang. Bertemu dengan mereka adalah hal yang normal. Lagi pula, kita tidak perlu berkomunikasi dengan mereka, kata Stephen.
Ya, 10 menit kemudian, Solnu sudah terbang di atas bulan. Banyak satelit yang berputar mengelilingi bulan, selain itu terdapat beberapa stasiun ruang angkasa dan pesawat ruang angkasa. Stephen tidak berniat menghubungi orang-orang ini, jadi dia meminta si idiot untuk mengarahkan Solnu langsung ke permukaan bulan. Untuk stasiun luar angkasa dan pesawat ruang angkasa di atas bulan, hari ini ditakdirkan untuk menjadi hari yang penuh kebingungan. Banyak orang telah melihat pesawat ruang angkasa mendarat di permukaan bulan. Bentuk pesawat ruang angkasa itu sangat aneh. Tidak, dan tidak ada tanda di pesawat ruang angkasa, jadi tidak mungkin untuk mengetahui dari negara atau organisasi mana pesawat ruang angkasa itu berasal. Seseorang mencoba menghubungi pesawat ruang angkasa, tetapi tidak mendapat tanggapan. Karena alasan ini, beberapa orang mengambil gambar pesawat ruang angkasa dan mengirimnya kembali ke bumi, lalu mencari pesawat ruang angkasa di seluruh dunia, tetapi tidak mendapatkan hasil apapun. Pesawat luar angkasa ini sepertinya muncul tiba-tiba. Jadi, beberapa orang menyebut pesawat luar angkasa ini UFO, dan penampakan ini dianggap sebagai penampakan UFO paling membingungkan di abad ini. Saat ini, pria yang mendarat di bulan Stephen adalah melihat keluar melalui jendela pesawat ruang angkasa dengan rasa ingin tahu. Karena dia tidak memiliki pakaian luar angkasa, bahkan Stephen tidak berani turun dari pesawat luar angkasa dan pergi keluar, yang agak disesalkan oleh Stephen. Bodoh, apakah kamu tahu ada legenda tentang bagian belakang bulan? Stephen tiba-tiba bertanya. Aku tidak tahu, ini adalah legenda milik bumimu, kata si idiot. Karena penguncian gravitasi bumi, sisi bulan yang menghadap bumi selalu tetap, yang membuat kita tidak mungkin melihat bagian belakang bulan dari bumi. Oleh karena itu, beberapa orang memiliki rumor bahwa bagian belakang bulan-bulan sebenarnya dari pangkalan alien. Alien memantau perkembangan bumi di belakang bulan, kata Stephen. Legenda seperti itu tidak jarang di antara peradaban di tingkat bumi. Faktanya, tidak perlu mengembangkan pangkalan di lingkungan seperti bulan, kata si idiot. Belakangan, ilmu pengetahuan dan teknologi manusia berkembang ke tingkat tertentu, dan banyak satelit diluncurkan di orbit dekat bulan, dan sejumlah besar foto diambil di belakang bulan. Bulan, kata Stephen. Aku sudah memperkirakan hasil seperti itu, kata si idiot. Namun, ada fenomena yang sangat ajaib, kata Stephen. Oh, kata si idiot dengan tenang. Maukah Anda bertanya kepada saya fenomena ajaib seperti apa itu? Stephen bertanya. Aku tidak punya rasa ingin tahu, kata si idiot. Yah, meskipun kamu tidak bertanya, aku masih ingin memberitahumu bahwa kita manusia telah mendarat di bagian depan bulan berkali-kali, tetapi kita tidak pernah mendarat di belakang, karena konon pernah dekat dengan bulan. Permukaan bulan, mesin apapun tidak dapat digunakan karena kerusakan. Tentu saja, manusia hebat tidak akan terhenti oleh sedikit kesulitan. Nantinya, Kerajaan Naga membentuk tim investigasi bersama dengan banyak negara. Mereka login di batas bulan, lalu berjalan melintasi batas bulan. Masuki bagian belakang bulan, dan tahukah Anda apa yang terjadi? Tanya Stephen. Oh, si idiot menjawab dengan tenang seperti sebelumnya. Sangat membosankan mengobrol denganmu, tapi aku masih ingin memberitahumu bahwa pada saat itu, 13 anggota tim inspeksi melintasi garis batas bulan, dan kemudian 13 orang ini kehilangan kontak dan belum ditemukan sampai sekarang. Dalam hal ini ngomong-ngomong, semua negara dan kelompok penelitian telah menghentikan penyelidikan mereka di belakang bulan. Alasan mengapa saya memberitahu Anda ini sebenarnya sangat sederhana. Saya hanya ingin bertanya, bisakah pesawat ruang angkasa kita pergi ke belakang bulan? Tanya Stephen dengan mata menyipit. Bab 2289. Menurut informasi yang saya peroleh dari Solnu, alasan mengapa sulit untuk masuk ke belakang satelit planet seperti bulan terutama karena medan magnet, dan Protos telah mengatasi masalah ini, jadi Sol itu tidak masalah besar bagi budak untuk pergi ke belakang bulan dan mendarat, kata si idiot. Apa yang dikatakan si idiot membuat Stephen langsung bersemangat.
Manusia mana yang tidak haus akan ilmu? Ketika dia memiliki kemampuan untuk mengungkap misteri sejarah, dia merasa tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Jadi Stephen melambaikan tangannya dan meminta si bodoh untuk membawa Solnu ke belakang bulan. Solnu dengan cepat mengosongkan, dan kemudian terbang menuju batas bulan yang sangat jauh. Yang disebut batas bulan adalah garis pemisah antara bagian depan dan belakang bulan. Kedua ujung batas bulan sepenuhnya adalah dua dunia. Bagian depan telah dikembangkan oleh manusia, sedangkan bagian belakangnya masih belum diketahui. Solnu dengan cepat melintasi garis bulan. Terdeteksi memang ada medan magnet yang tidak teratur, tetapi tidak berpengaruh pada pesawat ruang angkasa, kata si idiot. Bisakah kamu mencari selusin orang yang menghilang? Mereka seharusnya tidak jauh dari batas bulan, kata Stephen. Kamu bisa mengaktifkan mode pemindaian pesawat ruang angkasa, kata si idiot. Kalau begitu nyalakan, kata Stephen. Ya, aktifkan mode pemindaian. Memindai pada. Petik 2. Waktu berlalu, sekitar 5 menit kemudian, si idiot berkata, mayat hidup ditemukan 1.300 km jauhnya dari sini, tetapi telah mati. Petik 2. Melewati coba lihat, kata Stephen. Solnu membubung ke langit dan bergerak cepat menuju arah tubuh yang hidup. 10 menit kemudian, pesawat ruang angkasa berhenti. Tubuh yang hidup ada di bawah, apakah sudah mendarat atau belum, kata si idiot. Mendarat. Pesawat ruang angkasa mendarat perlahan dan akhirnya mendarat di permukaan bulan. Segera di layar di depan Stephen, gambar permukaan di sekitar pesawat ruang angkasa muncul. Stephen dengan jelas melihat sekelompok orang berserakan di tanah di samping pesawat ruang angkasa. Orang-orang ini mengenakan pakaian luar angkasa, dan setiap pakaian luar angkasa memiliki bendera nasional yang berbeda di atasnya. Stephen melihat laporan khusus tentang operasi ini ketika dia masih sangat muda. Saat itu, momentumnya sangat besar. Pada akhirnya, semua orang kehilangan kontak. Para pejabat tidak berani mengirim orang untuk melintasi batas bulan untuk mencari. Itu sudah berakhir, dan selusin orang belum terdengar sejak saat itu. Bisakah Anda memindahkan orang-orang itu kembali ke pesawat luar angkasa? Saya ingat ada beberapa robot di pesawat luar angkasa kita, kata Stephen. Oke, apakah kita perlu mengembalikan semuanya? Si idiot bertanya. Bawa mereka semua kembali. Stephen mengangguk. Dia masih ingat bahwa ketika berita itu diberitakan, orang-orang ini dilulukan sebagai pejuang bumi dan perjalanan antar bintang. Setiap orang dinobatkan sebagai martir oleh negaranya masing-masing. Perbuatan mereka bahkan itu juga termasuk dalam bahan ajar bagaimanapun, semua orang tahu bahwa tindakan mereka sangat berisiko. Sekarang Stephen memiliki kesempatan untuk membawa mereka kembali, dia secara alami tidak akan menyia-nyiakan kesempatan seperti itu. Tidak butuh waktu lama bagi robot untuk mengangkut mayat kembali ke pesawat luar angkasa. Stephen datang ke gudang tempat penyimpanan mayat-mayat ini. Orang-orang ini telah meninggal selama lebih dari 20 tahun, tetapi penampilan mereka tidak berubah sama sekali, sama seperti sebelum mereka pergi. Stephen menemukan 2 astronot dari Kerajaan Naga di dalamnya. Stephen memandangi 2 astronot Kerajaan Naga, membungkuk dalam-dalam kepada mereka, dan memberi hormat kepada mereka. Stephen dengan tulus menghormati mereka yang telah mengorbankan hidup mereka demi kemajuan seluruh umat manusia. Ini sama sekali berbeda dengan pohon kehidupan. Pohon kehidupan seharusnya membantu manusia berkembang, tetapi sebenarnya mengandung niat jahat yang sangat besar. Kembalilah, tidak ada yang menarik dari tempat ini, kata Stephen. Ketika saya mengaktifkan mode pemindaian barusan, saya menemukan jejak yang ditinggalkan manusia pada jarak 721 km dari sini, kata si idiot. Jejak yang ditinggalkan manusia. Bagaimana mungkin? Stephen bertanya dengan ngeri. Itulah kebenarannya, kata si idiot. Bawa aku ke sana, kata Stephen. Si idiot segera menyalakan pesawat ruang angkasa dan terbang ke kejauhan. Beberapa menit kemudian, pesawat ruang angkasa mendarat lagi.
di mana ada jejak aktivitas manusia. Stephen bertanya sambil berdiri di depan layar besar dan memandangi padang pasir yang luas di depan. Layar sedang dikunci, dan detailnya sedang diproses. Petik 2. Dengan suara si idiot, gurun di layar tiba-tiba membesar, dan beberapa detik kemudian, garis heksagonal besar muncul di depan Stephen. Bab 2290. Ada apa ini? Stephen bertanya. Tidak diketahui, kata si idiot. Kamu bahkan tidak tahu. Stephen bertanya dengan heran. Ya, tidak ada catatan yang relevan di database Solnu, kata si idiot. Lalu bagaimana kamu yakin bahwa ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh manusia? Mungkinkah beberapa pesawat baru saja menekannya saat mendarat? Tanya Stephen. Tolong perhatikan layarnya, kata si idiot. Mengikuti suara idiot itu, layar disejajarkan dengan sisi pola heksagonal. Di sebelah pola ini ada prasasti yang tidak lengkap. Setelah si idiot memperbesar prasasti itu, Stephen melihat sekilas apa yang ada di prasasti itu. Ada karakter di loh batu ini, dan itu bahkan karakter Cina. Sekilas Stephen mengenali kata-kata itu. Wang Xiaur datang ke sini untuk berkunjung. Wang Xiaur datang ke sini untuk berkunjung. Stephen merasa bahwa dia menjadi gila. Apa-apaan Wang Xiaur ini? Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Anda tahu, ini sisi belakang bulan. Mungkinkah orang ini datang ke sini dengan pesawat ruang angkasa seperti dirinya, dan meninggalkan garis seperti itu? Siapa Wang Xiaur? Tanya Stephen. Tidak diketahui. Petik 2. Bagaimana dia bisa sampai di sini? Tidak diketahui. Petik 2. Stephen melihat baris kata di layar, dan tiba-tiba merasa bahwa kompleksitas dunia ini mungkin melebihi imajinasinya. Dia selalu berpikir bahwa dia sudah menjadi yang terpilih, tetapi sekarang tampaknya orang bernama Wang Xiaur ini mungkin juga yang terpilih seperti dirinya. Jika tidak, bagaimana dia bisa datang ke sini untuk berkunjung? Stephen tiba-tiba teringat Salah dan yang lainnya datang ke bumi. Karena pesawat luar angkasa Salah dan Bogut akan ditarik ke bumi oleh lubang hitam, mungkin pesawat luar angkasa lain akan datang ke bumi melalui lubang hitam itu, bukan? Mungkinkah pada titik waktu tertentu dalam sejarah, sebuah pesawat luar angkasa juga datang ke bumi secara kebetulan, dan kebetulan bertemu dengan orang bernama Wang Xiaur, dan kemudian Wang Xiaur memulai kisah petualangan yang menggetarkan jiwa dengan pesawat luar angkasa itu. Ini sebenarnya bukan tidak mungkin, lagi pula Stephen bukan satu-satunya yang berkarakter baik. Apakah ada jejak seperti ini? Stephen bertanya. Tidak lagi, jawab si idiot. Baiklah kalau begitu, simpan foto-fotonya dan bersiaplah untuk pulang, kata Stephen. Ya, lebih dari 1 jam kemudian, Solnu kembali ke bumi. Energi Solnu yang kembali ke bumi hampir habis, sehingga Stephen memarkirnya di dekat pembangkit listrik yang dibangunnya. Langkah selanjutnya adalah tahap pengisian ulang yang lama menurut apa yang dikatakan si idiot. Jika dia ingin mengendarai Solnu untuk melihat cincin Saturnus, itu akan memakan waktu setidaknya 1,5 tahun. Jika Anda dapat memiliki sepotong Yaolei Senjing sekitar 10 meter kubik, energinya akan cukup untuk mendukung perjalanan antar bintang Anda di tata surya. Kata si idiot kepada Stephen. Saya tidak berani memikirkannya untuk saat ini, mari kita fokus pada listrik dulu, kata Stephen. Oke. Petik 2. Stephen meninggalkan Solnu, membawa serta lusinan mayat yang dia temukan di belakang bulan. Dia mengirim selusin mayat kembali ke negara masing-masing secara anonim. Alasan mengapa mayat-mayat ini tidak langsung dikirim kembali ke keluarga mereka terutama karena mereka khawatir mengirim mayat ke keluarga mereka tanpa peringatan akan membawa masalah besar bagi mereka, jadi mengirim mereka langsung kembali ke negara itu adalah yang paling aman. Negara dapat mempertimbangkan apakah akan mengembalikan jenazah orang-orang ini ke keluarga masing-masing. Saat mayat-mayat ini dikirim kembali ke negara masing-masing oleh Stephen, opini publik di seluruh dunia meledak. Tak ada yang menyangka,
belasan astronot yang teridentifikasi tewas dalam misi penjelajahan bulan lebih dari 20 tahun lalu tiba-tiba muncul di negaranya masing-masing. Meski belasan orang ini sudah tewas, penampilan mereka tetap mengejutkan semua orang. Bagaimana mereka kembali? Siapa yang mengirim mereka kembali? Keraguan besar muncul di benak orang satu persatu. Negara-negara segera mengadakan pertemuan untuk membahas masalah ini, sehingga seseorang mengungkit penemuan UFO di permukaan bulan sebelumnya. Tidak lama setelah UFO muncul, puluhan mayat muncul di negaranya masing-masing. Sulit dipercaya bahwa kejadian ini tidak ada hubungannya dengan UFO. Akibatnya, negara-negara di seluruh dunia bersatu untuk menyelidiki alasan munculnya UFO dan mayat. Namun, penyelidikan semacam ini ditakdirkan untuk tidak membuahkan hasil, karena Stephen menggunakan Solnu untuk mengirim mayat-mayat tersebut ke berbagai negara. Solnu tidak hanya dapat terbang ke langit, tetapi juga melarikan diri dari tanah, langsung melewati tanah. Kemudian kirim barang, yang tidak terdeteksi ke negara manapun. Seluruh dunia gempar karena kejadian ini. Setelah bertahun-tahun, kejadian ini dan kejadian UFC di permukaan bulan dilulukan sebagai misteri terbesar abad ke-23. Saat ini, Stephen sudah pergi dan kembali ke rumahnya di ibu kota kekaisaran. Stephen, apakah kamu sudah membaca beritanya? Sebuah UFO muncul di permukaan bulan, dan banyak orang mengatakan itu adalah pesawat luar angkasa alien. Gu Feiyan berkata dengan bersemangat kepada Stephen sambil memegang ponselnya. Pesawat luar angkasa alien macam apa? Itu semua rumor yang dibuat oleh akun pemasaran, kata Stephen. Benarkah? Tapi ada banyak foto yang bocor. Coba lihat, kata Gu Feiyan, dan menyerahkan telepon ke Stephen. Stephen melirik ponselnya dan menemukan bahwa itu benar-benar foto Solnunya. Jika aku mengetahuinya, aku seharusnya tidak menonjolkan diri dan menghemat sumber daya publik. Stephen bergumam dalam hati, lalu mengembalikan telepon ke Gu Feiyan dan berkata, aku juga bisa mengambil foto seperti ini, dan kamu tidak menemukannya. Nah, setelah UFO jenis ini, fotonya sangat buram, dan foto ini sangat buram, dan sekilas palsu. Jadi begitu, aku masih mengatakannya. Gu Feiyan bergumam, dan kemudian mengubah tampilan berita. Pada saat ini, ponsel Stephen bergetar. Stephen mengangkat teleponnya dan meliriknya, lalu berjalan keluar rumah. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.